Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil izzah wal jalalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siyam, marhaban ya syahrul maghfirah, wa marhaban ya syahrul qiyam, wa marhaban ya syahrul rahmah. Para bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, kita sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat bergembira dan sangat-sangat bahagia Allah memberikan umur panjang sampai kita bisa memasuki bulan Ramadan tahun ini. Dari 3 bulan yang lalu kita selalu berdoa, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Hari ini Allah kabulkan, kita masih diberikan kesempatan sampai bisa menikmati di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan para bapak, ibu, dan saudara-saudara pemirsa yang kami muliakan, kita selalu diberikan sehat walafiat, bisa meningkatkan kualitas ibadah dalam bulan Ramadan tahun ini, dan kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap bulan Ramadan Rasulullah selalu yubasyiru ashabahu biqudumi Ramadan, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan suci Ramadan. Hanya untuk bulan Ramadan yang Rasulullah yubasyiru ashabah, memberikan kabar gembira tentang datangnya bulan yang istimewa ini. Ini menunjukkan berarti bahwa Ramadan adalah bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan Ramadan yang lain. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keindahan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya, marilah para bapak, ibu, dan saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, manfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan melaksanakan ibadah dengan maksimal. Harapannya, targetnya, mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa. Salah satu kehebatan bulan Ramadan yang Allah tidak berikan kepada selain bulan Ramadan ada 3, di mana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Subhanallah, Allah sedang memberikan rahmat yang begitu besar. Allah sedang memberikan kesempatan yang begitu besar bagi hamba-hamba yang beriman untuk melaksanakan ibadah dan meningkatkan ibadah dengan harapan bisa masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu yang sudah terbuka. Siapa orang-orang yang akan diberikan kesempatan untuk memasuki pintu surga yang sudah disiapkan oleh Allah? Adalah orang-orang al-amilun, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang al-abidun, orang-orang yang beribadah, at-taibun, orang-orang yang pada bertobat, dan orang-orang yang semua memperbaiki diri meningkatkan ibadah dalam bulan Ramadan, kemudian menjadi insan yang bertakwa. Silahkan untuk masuk ke dalam surga min ayyi abwabin, dari pintu mana yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, subhanallah, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, wa ghuliqat abwabun nar, Allah kunci, Allah tutup pintu-pintu neraka. Apa yang dimaksud dengan Allah menutup pintu-pintu neraka? Artinya, mari kita bersama jangan melaksanakan maksiat, hindari kemaksiatan.
hindari perbuatan-perbuatan mungkar, hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau kita bisa menahan diri untuk tidak melaksanakan kemaksiatan, berarti kita sudah menutup pintu neraka. Berarti siapa hakikatnya yang menutup pintu neraka? Adalah kita yang menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para bapak, ibu dan saudara yang berbahagia, hindari kemaksiatan, hindari perbuatan-perbuatan mungkar, dan hindari semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga kita akan tertutup dari pintu neraka dan kita akan masuk ke dalam surga karena kita menghindari dari larangan Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, wasufidatis syayatin, Allah membelenggu para setan, Allah merantai setan, Allah mengikat setan. Hakikatnya bukan Allah yang mengikat setan, tetapi diri kita yang mengikat kepada setan agar setan tidak bisa menggoda kita, agar setan tidak bisa mengganggu kita, dan setan tidak bisa membujuk kita. Maka dengan puasa yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan, setan tertutup untuk menggoda kita, sehingga setan merasa terbelenggu, setan merasa terantai, dan setan tidak mampu menggoda kita. Tiga hal ini, para bapak, ibu dan saudara, ini adalah keistimewaan dalam bulan Ramadan, sehingga kita harus merasa bergembira, harus merasa bersyukur, harus merasa bersenang, dan mari kita nikmati bulan Ramadan dengan ibadah yang maksimal. Keistimewaan yang lain dalam bulan Ramadan, bahwa Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Sehingga kita sebagai manusia yang awam, yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang banyak kesalahan, inilah kesempatan yang paling baik kita untuk mohon ampun kepada Allah. Maka kita sangat bergembira, sangat bersyukur, sangat senang sekali Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratim min rabbikum, bersegeralah kamu sekalian, apalagi dalam bulan Ramadan ini, ila magfiratim min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Mari kita laksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan dengan maksimal. Yang salah satu manfaatnya ibadah bulan Ramadan adalah turunnya maghfirah, turunnya ampunan. Semua kita banyak salah, semua kita banyak dosa. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un, semua manusia banyak salahnya. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik manusia adalah orang yang bertobat. Jadikan bulan Ramadan bulan untuk bertobat, jadikan bulan Ramadan bulan untuk memperbaiki diri, dan jadikan bulan Ramadan bulan untuk membersihkan diri dari segala kesalahan, kekhilafan, dosa, maksiat yang disengaja maupun yang tidak disengaja di masa yang lalu. Oleh karenanya, kembali sebagai umat Islam sangat bersyukur, sangat bergembira dengan memasukinya bulan suci Ramadan ini, karena kesempatan kita untuk membersihkan diri dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita laksanakan, qiyam Ramadan, sholat tarawih yang kita laksanakan, infak, zakat, sedekah yang kita laksanakan, kemudian membaca Al-Quran yang kita laksanakan, semua itu dalam bulan Ramadan, yanzilul maghfirah, akan menurunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang bisa melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan ini karena akan mendapatkan ampunan. Itulah salah satu keistimewaan dan kelebihan ibadah di dalam bulan Ramadan, mendapatkan ampunan. Jangan kita lewatkan kesempatan yang baik ini, karena nggak ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih ada. Nggak ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih hidup. Nggak ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih bisa melaksanakan ibadah. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberikan kesempatan panjang umur, mari maksimalkan kita bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Itu bagian daripada keistimewaan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan keistimewaan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya syahrul syam, ahlan wa sahlan ya syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, barokah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.